Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah jam 10:05, kita mulai kegiatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihu falah mudhillalah wa man yudhlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di room ini untuk menambah ilmu dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan untuk terus berbuat kebaikan. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang membawa Islam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Nah, sebelum lanjut, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, seperti biasa, akan dibacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Kepada Sahdika, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتشرون وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويهون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم صدق الله العظيم. Baik, syukron kepada Sahdika yang telah membacakan tilawah. Nah, pada forum media kali ini kita akan mengangkat tema mengukir kebaikan dengan desain karakter. Dan pastinya dengan pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Kak Alfiani Tami, Kabid Syiar BKMI Untan, periode 2020-2021. Dan Kak Alfinya sepertinya udah ada di sini. Assalamualaikum Kak Alfi. Waalaikumsalam. Gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah, insyaAllah baik. Nah, mungkin langsung aja saya persilakan kepada Kak Alfi untuk menyampaikan materinya. Syukron kepada Ismail Afwan Kak, suara kakak agak kurang jelas. tes sekarang.
udah lumayan. Sebelumnya boleh dijelaskan? Ini presentasi kakak disilakan. Kan Kak suaranya agak kresek-kresek. Masih. Halo. Kedengaran kah? Udah kedengaran Kak? Sekarang? Kedengaran. Oke. Tapi Circuitnya kenapa? Keluar ya? Bentar ya. Udah? Alhamdulillah sudah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan, nikmat dan sehat sehingga pada siang hari ini dari pengurus PKMI memberi kakak kesempatan untuk membagi sedikit ilmu dan pengalaman untuk kawan-kawan semua. Dan perlu kakak tekankan juga di awal bahwa di sini kakak juga masih belajar, jadi masih banyak kekurangan yang akan kakak sampaikan nanti di depannya itu. Jadi yang pertama, apa itu chibi? Jadi di sini kakak karakternya itu menggunakan chibi. Walaupun di awalnya itu banyak hal karakter yang kakak coba dari anime, dari apa ya, semuanya hampir udah pernah dicoba sih, dan ujung-ujungnya jatuhnya tuh mau konsistennya di chibi gitu. Jadi chibi itu gaya karakter yang diberikan fitur seperti anak yang imut dengan bodi yang kecil, kepala besar, dan mata yang besar. Ini contohnya, jadi kepalanya besar, tangannya kecil dari kepalanya. Ini yang kakak tekuni sekarang. Terus, apa beda chibi dan anime? Mungkin chibi ini ada beberapa orang yang menganggapnya tuh masih hal yang baru dan lebih sering mengenal anime. Jadi bedanya itu yang pertama, ini menurut kakak itu bentuk anatominya. Jadi bentuk anatomi chibi itu tidak perlu terlalu jelas. Kalau tangannya itu bisa hanya berupa 2 jari atau hanya berupa gumpalan atau sebagainya. Sedangkan anime seperti yang kawan-kawan tahu, dia biasa lebih jelas atau lebih nampak seperti manusia pada umumnya. Terus line art-nya. Nah, kalau line art-nya untuk chibi ini bisa menggunakan size kuas yang besar. Sedangkan untuk anime dia lebih kompleks. Dia ada beberapa sudut yang harus menggunakan line art tebal, ada beberapa sudut yang harus menggunakan line art yang halus atau tipis. Lalu yang perbedaan keduanya itu coloring. Jadi coloring chibi ini bisa lebih simple daripada coloring anime. Mungkin lanjut aja ya contohnya. Nah, di sini bisa kakak perlihatkan perbedaannya. Yang tadi kan kakak bilang anatominya kan. Kalau yang sisi sini, ini merupakan anime yang pernah kakak buat. Bisa dilihat untuk anatominya lebih jelas seperti jarinya. Tapi kalau di chibi, ini kan kayak
Kalau secara logika kan nggak mungkin kan kayak manusia pada umumnya gitu kan untuk anatominya. Terus yang kedua, line art-nya. Kalau chibi kakak lebih suka menggunakan line art yang tebal. Nah, tetapi dia menggunakan pudar, paksa pudar, sehingga ada tipisnya. Sedangkan untuk anime, ada beberapa sudut seperti ini kan tebal. Terus ada yang tipis, di sini juga dia lebih kompleks. Dan coloringnya, untuk coloring chibi, bisa dikatakan kakak menggunakan 3 jenis. Yang pertama itu warna dasar, lalu untuk shading, agak gelap sedikit daripada warna dasar, lalu untuk lightning. Lightning di sini bisa menggunakan yang lebih cerah atau warna putih yang kita pudarkan. Ini untuk chibi, jadi tidak perlu banyak-banyak. Sedangkan anime, di sini biasa ada beberapa style, dia menggunakan shadingnya bahkan ada 3, 2 atau 3 gitu. Jadi ada yang paling gelap, ada yang gelap nomor 2, atau lightning-nya biasa lightning putih, biasa lightning cahaya juga ada biasa. Nah, ini perbedaan chibi sama anime. Kalau kecepatan nanti tolong di instruksi ya. Terus aplikasi yang digunakan. Di sini kakak, ini semuanya udah pernah kakak gunakan. Lalu yang sekarang ditekunin itu Ibis Pen. Ini Ibis Pen. Di sini kakak biasa membuat chibi. Terus awal-awal kakak belajar art, itu kakak menggunakan Medibank Pen. Di sini Medibank Pen. Perbedaan Ibis sama Medibank ini, untuk Ibis itu dia lebih kompleks, fiturnya lebih lengkap dan lebih mudah lah untuk mengedit. Sedangkan Medibank ini untuk pemula memang bagus pakai Medibank, tetapi fiturnya agak kurang dari Ibis. Terus Infinite Design. Ini sebenarnya lebih bagus dari Ibis, hanya saja dia itu berbayar. Kemarin itu kakak pernah coba download, terus karena nggak tahu kan berbayar, jadi hanya bisa buat 2 desain dari aplikasi ini. Habis itu udah nggak bisa lagi, harus berbayar. Lalu Canva. Di Canva ini kakak nggak buat karakter, tetapi lebih ke background atau kata-katanya. Biasa kalau mau finalisasinya lah di Canva nih. Terus Pixel Lab. Untuk Pixel Lab nih sama juga dengan Canva, biasa kakak gunakan untuk background atau menulis kata-kata, dan juga biasa untuk tulisan yang berisi kata-kata kakak lebih menggunakan Pixel Lab. Jadi ini aplikasi yang udah pernah kakak gunakan. Mungkin hari ini kita lebih ke Ibis Pen ya. Nah, ini hasil karya kakak. Yang pertama, ini kakak buat lewat Medibank. Bisa dilihat, ini hasil dari Medibank. Untuk Medibank ini biasa line art-nya itu agak pecah dia. Terus yang ini dari Ibis Pen. Nah, ini dari Ibis Pen. Ini dari Infinite Design. Infinite Design ini line art-nya bagus. Jujur kakak lebih suka line art di Infinite Design. Karena bisa dilihat ini halus. Terus pudarnya juga cantik gitu. Kayak di ujungnya cantik. Ya, di pudar-pudarnya ini cantik. Kita tidak perlu terlalu terfokus untuk mengatur ukuran brushnya di sini. Karena halus gitu. Sayangnya dia berbayar, jadi ya harus kakak ikhlaskan, jadi tidak bisa menggunakan ini lagi. Nah, ini kakak menggunakan Pixel Lab ya. Nah, di sini biasa kakak masukkan hasil art, lalu kakak tulis kata-katanya. Di sini kelebihan Pixel Lab ini memang mengedit kata-kata, seperti buat bersinar, buat transparan, atau buat dia itu terpotong gitu ya. Nah, di sini kelebihan dari Pixel Lab. Ini kakak menggunakan Canva untuk backgroundnya aja.
karena kakak belum mendalami membuat background di IBIS ya, walaupun lagi belajar masih untuk itu. Nah, mungkin sebelum mencoba ada yang mau ditanyakan atau langsung mencoba? Gimana? Atau kecepatan? Atau langsung mencobanya? Mungkin boleh Kak langsung lanjut aja mungkin apa ke prakteknya. Oke, langsung praktek ya. Untuk praktek kakak presenting lewat HP ya. Jadi kalau kawan-kawan udah download IBIS Paint, silakan buka aplikasinya, lalu klik galeri saya, nah, terus klik tambah. Biasa boleh gunakan ukuran 1x1, tapi karena kakak itu mau mempostingnya di IG, biasa kakak gunakan 3x4. Sini mungkin brushnya dulu lah ya. Nah, jadi di brushnya, kalau untuk chibi kakak hanya menggunakan 2 brush, yaitu pena Falcon Lunak, ini untuk line art, sama dip pen kasar. Untuk dip pen kasar itu biasa untuk sketsa, atau untuk mata, untuk mulut, dan shading. Oke, kakak menggunakan dip pen kasar. Untuk Falcon Lunak ini kenapa kakak gunakan untuk line art? Dia tidak pecah pertama, terus paksa pudarnya juga bagus. Gitu. Pertama kita membuat sketsanya dulu, berarti kita menggunakan dip pen kasar. Lalu setelah itu kita beralih ke layer. Nah, layer itu ada di pojok kanan. Untuk layer kita bisa menggunakan cloning atau clone layer yang kakak gunakan biasa, atau menggunakan perpindahan layer. Ini untuk memindahkan layer dari kiri ke kanan. Ini untuk dari atas ke bawah. Ini yang sering kakak gunakan. Terus normal. Nah, normal di sini biasa coloringnya. Ada yang normal, biasa kakak gunakan gandakan untuk coloringnya, supaya dia tuh menutup semua sudut yang tidak mungkin terisi oleh coloringnya. Kan biasa kan ada sudut-sudut kecil tuh, biasa dia tidak terwarnai. Tapi ketika kita menggunakan mode gandakan, maka dia akan terisi. Atau biasa juga menggunakan menambah. Menambah ini biasa untuk highlight-nya atau lightning cahaya. Biasa kan ada gambaran yang kayak cahaya dari sudut ini, berarti kan sisi sini akan lebih terang. Biasa menggunakan menambah. Tapi kita normal dulu ya. Lalu karena brushnya udah menggunakan dip pen, untuk sketsa kakak menggunakan penggaris, menggunakan lingkaran. Untuk sketsa ini kakak lebih fokus ke pakai lingkaran. Nah, untuk lingkaran sendiri ada 2 tipe. Dia ada yang menggunakan 2 lingkaran, ada yang menggunakan 3 lingkaran. Apa perbedaannya? 2 lingkaran ini berarti untuk kepala dia 1 lingkaran. Lalu untuk badan ini termasuk tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, dia di lingkaran bawahnya. Kakak coba ya. Ini. Terus untuk lingkaran keduanya kita tidak perlu menulis lagi, kita cukup clone layer, lalu kita ubah ke bawah. Jadi ada 2 layer kan. Lalu kita pindahkan
Itu akan menjadi sketsa dasar. Karena ini 2 layer, supaya dia tidak bergerak, kita satukan pakai ini. Dia akan menjadi 1 layer. Karena ini sketsa, berarti kita pudarkan ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Kita bisa menggunakan ini, 25 lah ya. Ini untuk yang menggunakan porsi 2 lingkaran. Terus setelah lingkaran, kita tambah layer lagi supaya mempermudah. Selanjutnya sketsa wajah. Jadi sketsa wajah ini ada 3. Yang pertama, ini berarti dia menghadap ke sisi kiri. Kalau seperti ini. Terus kita balik. Ini berarti dia menghadap ke sisi kanan. Jadi tujuan sketsa ini untuk mengatur posisi mata, mengatur posisi mulut. Karena kan biasa ada gambaran yang ngadap sini, ada yang ngadap sini, atau ngadap depan. Berarti kalau ngadap depan, kita tinggal buat ini. Kita menggunakan garis. Berarti ini ngadap depan. Jadi matanya nanti ke depan hadapannya. Untuk hari ini, kita boleh ngadap samping ya kali ya. Karena ini juga masih sketsa, kita pudarkan dulu transparansinya. Lalu sketsa yang kedua itu postur tubuh. Suara kakak hilang. Kedengarannya? Udah. Oke. Yang di laptop terkeluar. Lanjut ya. Lalu selanjutnya kita buat ini. Ini tuh maksudnya kayak engsel lengan atas. Jadi dari sini kita bisa memikirkan mau bagaimana porsi tangannya, mau bagaimana bentuk tangannya. Sama juga kita pudarkan. Kalau udah gini, kita siap untuk membuat line art-nya. Supaya lebih mudah, bisa kita satukan. Ini kan sama-sama sketsa kan? Kita gabungkan. Ini apa saja. Untuk line art, di sini Ibis Pen dia memang gratis, tapi untuk menggunakan brushnya kita harus menonton video. Jadi biasa bertahan 18 jam. Untuk line art, kakak menggunakan Falcon Lubar Lunak, ya, lunak lubar. Lalu line art kita harus aktifkan paksa pudarnya. Supaya nanti di ujungnya dia mengecil dengan sendirinya, supaya lebih halus hasil line art-nya.
Oke. Jadi kakak buat yang ngadap kiri ya. Di sini karena dikatakan tadi bahwa karakter Chibi itu dia memiliki kepala yang besar atau pipi yang tembem gitu karena terkesan imut. Jadi kita gambar pipinya itu harus lebih menonjol. Nah, biasa ada yang gini, ada yang gini. Jadi pipinya tuh menonjol. Kak biasa suka yang menggunakan gini. Jadi yang pertama tuh poinnya harus pipinya dulu. Tambah layer dulu ya, lupa tadi. Oke, pipinya menonjol. Kalau misalnya posisinya nggak sesuai, bisa kita pindahkan menggunakan ini. Karena ini nggak sesuai ya, jadi kakak pindahkan. Mungkin udah sesuai gini ya. Nah, ini pertamanya. Dan maaf ya kalau misalnya kakak buat yang bentuk ahwatnya dulu. Lalu kakak tambah layer lagi supaya nanti kalau misalnya salah, kita lebih mudah untuk menghapusnya. Karena ahwat, jadi kita gambar dulu kerudungnya. Jadi sketsanya ini menjadi batasan kita nanti gimana batasan tengahnya, bagaimana lancipnya dan sebagainya. Memang tidak bisa sekali jadi ya, karena biasa harus menggunakan feeling ya. Oke, dapat kalau ada coretan nanti bisa kita rapikan. Jadi di sini untuk mengubah pensil atau brush ke penghapus itu bisa kita rapikan. Jadi kita udah dapat wajahnya. Selanjutnya kita selesaikan jilbabnya dulu. Untuk jilbabnya juga mengikuti sketsa kita, jadi tidak jauh-jauh. Karena dia menghadap ke kiri, jadi kita sesuaikan. Jadi karena dia menghadap ke kiri, sebelah kanannya kita buat lebih nampak, lebih nampak. Nah, bisa seperti ini. Jadi karena udah jadi kepalanya, untuk bajunya atau outfitnya kita boleh tambah layer lagi. Karena yang udah kakak bilang, kalau salah kita bisa menghapusnya tanpa mengubah line art sebelumnya. Untuk baju, kita buat yang sederhana aja.
gini. Terus tangannya kita rapikan dulu. Ya. Terus kita mau buat jarinya. Di sini karena tadi udah dijelaskan bahwa chibi itu dia tidak perlu terlalu jelas untuk anatominya. Jadi jarinya itu bisa kita buat kayak gini. Tapi kita kecilkan dulu ya brushnya supaya sudutnya nampak. Bentuknya bisa kayak gini. Ini aja. Atau bisa juga kayak nampak jarinya, tapi tetap tidak terlalu jelas. Kayak gini. Agak aneh ya. Mungkin gini. Jadi ini kemudahan dari Chibi ya, memang bagus untuk pemula. Jadi untuk detailnya tuh tidak harus detail. Kita gunakan yang ini aja ya. Biasa kalau misalnya kalau terkena malasnya lah ya. Nah, biasa kakak perlu hanya mengopi aja. Di layer ini kita copy, kita clone, terus kita balik. Nah, dapat jadi duanya kan. Jadi kita pindahkan posisinya sesuaikan dengan jari satunya. Dapat dah tangannya. Selanjutnya kita mau buat wajah. Ini kita satukan dulu. Buat wajah. Untuk wajah kita kembali menggunakan dip pen kasar. Untuk mata kakak hanya menggunakan warna hitam. Jadi hanya menggunakan titik hitam untuk mata. Biasa kakak menggunakan penggaris oval. Supaya lebih mudah. Jadi disesuaikan sini. Bisa kita matikan dulu paksa pudarnya. Kita matikan dulu penggarisnya. Nah, dapat satu mata. Kayak tadi, jadi kita clone aja. Terus kita pindahkan dari kiri ke kanan. Kita sesuaikan. Nah, jadi mengikuti sketsa tadi ya. Nah, karena di menghadap kiri, kita mengikuti sketsa tadi supaya sesuai. Gitu. Oke kan, terus kita satukan. Nah, jadi kayak gini. Dapat matanya, lalu mulutnya sama juga, tapi mulutnya kita aktifkan lagi paksa pudarnya. Mau senyum, kita haluskan dulu ya. Mau senyum, atau mau marah, atau mau ketawa. Dia ada banyak ekspresi tergantung dari mulutnya. Atau mau sebel, ya sebel. Ini imut gitu. Atau senyum aja.
tambah sedikit. Terus jangan lupa alisnya. Untuk alisnya, sama kayak tadi, kita clone, terus kita ubah posisi dari kiri ke kanan, kita sesuaikan. Ya, ketinggian ya. Bentar ya, kayaknya dia oke. Udah dapat, kita satukan lagi dengan wajahnya, sama-sama wajah. Coba kita matikan sketsanya ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini untuk line art-nya. Terus satu lagi sentuhan. Ciputnya belum digambar. Oke. Saya juga kasih garis ini. Nah, udah. Terus diperhatikan lagi, mungkin ada line art yang tidak nyampai, artinya ada yang tidak bertemu, karena pengaruhnya nanti ke coloring, jadi dia bisa keluar warnanya. Dia harus diperhatikan lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kecepatan? Bagian kaki, ya. Lanjut ke bagian kaki ya. Untuk ke bagian kaki, awat ini sebenarnya simpel sih. Kita hanya perlu gambar rok, terus nampak sepatu sedikit gitu ya. Aktifkan bentar. Nah, di sini seperti yang kakak bilang tadi, bahwa untuk sketsa itu ada dua tipe, ada yang menggunakan 2 lingkaran, ada yang menggunakan 3 lingkaran. Nah, di sini kan gambarannya bisa kawan-kawan lihat, itu 2 lingkaran. Berarti kalau kita mau tambah kaki, kita tambah 1 lingkaran lagi. Terus kita buat sketsa lagi. Sebenarnya kakak ini jarang ya buat sampai kaki. Atau berkelompok.
Ini keuntungan kalau kita beda layer. Jadi kita bisa menghapus tanpa mengubah layer sebelumnya. Agak tidak sesuai ya ukurannya ya. Ntar ya, kita normalkan dulu. Anggapnya ini baju Muslim adat Melayu ya. Oke, ntar hapus dulu. Ini juga kita rapikan. Oke. Kita matikan dulu sketsanya. Terus kakinya terlalu besar ya berasnya. Jadi sudutnya tidak terlalu nampak. Nah, bisa kayak gini. Sebenarnya kalau yang cowok tuh dia lebih nampak bentuk tubuh bagian bawahnya. Nah kan dia pakai celana kan. Ini untuk yang cewek, untuk akhwat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kelewatan tadi sebelum kita lanjut ke coloring. Ya, silakan. Ya, oke, aman. Silakan Rahma. Bismillah, mau nanya yang itu tadi Kak, yang pas bagian mata tuh, Kakak ada bilang apa tadi ya? Itu fungsinya apa Kak? Yang suruh matikan apa tadi? Vocabulary apa tadi Kak? Paksa pudarnya Kak. Apa? Paksa pudar. Pokoknya Kakak ada matikan ini dulu gitu. Itu fungsinya untuk apa? Iya. Ini ada paksa pudar. Jadi paksa pudar nih dia tuh nanti bisa mengecil sendiri gitu untuk berasnya. Nah kan ini paksa pudarnya kan hidup kan. Nah, kita buat dia mengecil ujungnya. Jadi kalau paksa pudarnya mati, dia enggak. Jadi tumpul ujungnya. Ini kegunaan paksa pudarnya. Oh, oke Kak. Syukran Kak. Afwan. Jadi kalau kita buat line up-nya, usahakan paksa pudarnya itu hidup. Ada lagi? Atau kita lanjut ke coloring? Lanjut boleh Kak. Oke. Untuk coloring sebenarnya ada dua tipe. Dia ada yang menggabungkan semua warna di satu layer, ada yang masing-masing warna tuh di beda layer. Kalau kakak sendiri pakai yang
masing-masing warna di beda layer. Jadi line art-nya kita gabungkan dulu. Nah, catatan line art-nya, wajahnya kita pisah. Supaya dia tidak tertimpa oleh warna kulitnya nanti. Ini line art tubuh. Kita tambah layer baru. Layer warna harus di bawah dari layer line art supaya line art-nya tetap jelas. Pertama kita warnakan dulu. Mikirkan warna nih, maklum lah ya, ahwat ya, jadi agak ya pelintan lah. Anggap aja lagi milih baju gitu ya. Biasa kakak aja milih warna baju tuh sampai lihat color hand gitu. Saking susahnya dalam menentukan outfitnya. Ada saran enggak mau warna apa? Pink boleh kak kali. Pink Soft ya. pink. Oke. Kalau enggak hijau muda kan Melayu kata kakak tadi ya. Jauh udah. Hmm, Nah, di sini kita mengatur warnanya ya. Kalau misalnya warna ini mau kalian simpan, bisa kalian tarik terus letakkan di sini. Jadi nanti depannya kita hanya perlu menekan ini. Nah, tekan ini, tekan ini. Jadi kita tidak perlu mengatur warnanya lagi di sini. Udah dapat. Terus kita menggunakan ember cat. Kita tekan di sini. Ini jilbabnya. Lalu tambah layer lagi untuk baju atasan, misal pilih lagi warnanya. Ini kali ya, coba dulu ya. Kayak seragam apa ya? Apalah ya, kalau pilih warna nih ya, lama nih. Jadi layarnya kita bedakan. Terus lanjut ke kulit. Untuk kulit, kita matikan dulu untuk layer wajahnya. Kita tambah lagi layer kulit. Kakak suka menggunakan warna yang ini, yang agak pucat, supaya nanti shading kulit tuh nampak gitu. Kalau warna kulit terlalu cerah, kita susah dalam menentukan shading kulitnya. Jadi kakak menggunakan pucat. Ini kan wajah, terus tangan. Terus ciputnya, samakan enggak ya dengan warna sepatunya. Gelap ya. Tambah layer lagi. Oke. Nah, di sini masih ada kekurangannya. Kakak perbaiki dulu line art-nya. Oke. Nah, jadi karena kita pindahkan tadi, enggak kita satukan layer wajahnya, jadi kita tinggal perlu mengaktifkan atau mematikannya aja. Jadi dia tidak mengganggu. Tadi kan di awal udah kakak jelaskan bahwa untuk coloring kita bisa menggunakan setelan gandakan. Coba dulu semuanya. Gandakan.
biar warnanya tuh lebih cerah biasa. Nah, di sini kan masih ada ya, apa kayak enggak rapi masih. Bisa kita rapikan dulu, cek lagi. Kalau misalnya kawan-kawan bingung karena banyak layer, kita boleh menamakan layernya. Nah, ubah nama layer. Misalnya ini, coba nama layernya siput dan sepatu. Terus ini kulit. Terus ini baju. Ini kerudung jilbab. Oke. Supaya enggak bingung. Kalau untuk merapikan warnanya, kita menggunakan lip pen aja. Nah, di sini kita tekan lama-lama, maka warnanya akan berubah dengan sendirinya. Tapi dengan catatan dia harus mode menulis atau mode brush. Kita rapikan. Nah, inilah keuntungan kalau misalnya layer line art-nya dipisah. Jadi line art-nya tidak terpengaruh gitu. Kita rapikan sedikit di kerudungnya. Tekan lama-lama. Warnanya berubah. Rapikan lagi. Kira-kira masih ada yang tidak rapi mungkin. Masih ada yang kosong sudut-sudutnya. Kecilkan dulu. Cek lagi. Nah, di sepatunya masih ada. Oke, mungkin udah. Nah, kalau udah selesai coloringnya, kita lanjut ke shading. Di sini keuntungan ketika coloringnya kita pisah, shadingnya kita bisa menggunakan pangkasan. Nah, misal kita mau shading jilbab dulu nih, kita tambah layer di atasnya, terus kita pangkasan. Jadi untuk ketika kita menulis di layer ini, maka dia akan mengikuti batasan pangkasan jilbab. Misalnya gini. Kita gini kan. Nah, yang lewat nih tidak akan tertulis, tapi hanya di jilbabnya aja yang tertulis. Untuk shading, sebenarnya ada dua style atau dua cara. Yang pertama, kita hanya menggunakan hitam putih. Hanya menggunakan hitam putih. Hanya menggunakan hitam putih, atau kita ambil warnanya, terus kita gelapkan sedikit. Kayak ini juga bisa. Kalau misalnya untuk menggunakan hitam, kita gunakan hitam. Kita tulis tanya ya. Nah, di sini kan, ini kan kode hitamnya nih. Bisa kita pudarkan di sini ya. Tergantung gimana mudahnya kawan-kawan gitu. Gimana sukanya kawan-kawan. Kalau kakak sih biasa gunakan ini sih. Di warnanya, mainkan warnanya. Jadi bisa diatur di sini. Digelapkan, turunkan. 65 gitu. Terus cek lagi,
kita menggunakan dip pen kasar, lalu aktifkan paksa pudarnya supaya dia rapi. Nah, untuk shading ini dia biasa sudut-sudut. Nah, di sini kan bawah dagu ya. Nanti kita kasih. Salah. Nah, di sini ya, layar shadingnya. Dagunya. Jadi tebalkan lagi. Terus lipatan-lipatan kayak gini. Untuk ukuran brushnya nanti disesuaikan ya. Disesuaikan. Ini. Terus di sininya. Terus lipatan sininya. Lipat di sininya lagi. Pokoknya yang sesuai lah, yang menurut kawan-kawan cocok untuk dikasih shading. Tuh. Sini juga. Untuk shadingnya. Terus lanjut ke lightningnya. Ini kita pangkasan lagi supaya dia tetap ke jilbabnya. Jadi dia tidak ke lainnya. Sama halnya dengan tadi. Berarti sini kita tambahkan putihnya. 65 mungkin. Nah, di sini kita tambahkan lagi 35. Nah, bisa lihat perbedaannya kan. Ini lightning-nya, ini shading-nya. Kalau misalnya agak tidak sesuai atau terlalu terang, kita atur lagi. Nah, berarti karena ini lightning, kita sesuaikan. Berarti kebalikan yang mungkin kita anggap tuh bagian yang menonjol. Bagian yang ke permukaan. Jadi dia tidak dilipatan. Misalnya kayak gini. Pastikan dulu paksa pudarnya aktif supaya dia lebih rapi. Terus ini juga. Maaf ya kalau misalnya dibolak-balik ya. Karena tangan kakak ini terbiasa menulis dari kanan ke kiri. Apa gerakan kuasnya. Ini juga udah bisa. Karena model jilbabnya tidak terlalu banyak lekukan, jadi untuk lightning dan shadingnya juga tidak terlalu banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk coloring, shading, dan lightningnya. Kita lanjutkan ke yang bajunya. Sama kita tambah dulu layernya, terus kita pangkasan.
kita atur warnanya lebih gelap. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau chibi ini kita bisa menggunakan brush tebal. Ini. Terus di bawah bajunya. Di patat di sini. Terus kita tambah untuk lightning-nya. Cek dulu sesuai tanda. Kayaknya terlalu terang ya. Agak susah ya. Tahu kakak pakai putih aja lah ya. Nanti kita ubah transparansinya. Dipakai putih dulu. Kita tulis dianggap yang kena sinar matahari menonjol. Ya memang harus 2-3 kali ya, karena kadang tidak sesuai. Udah kita tentukan mana yang mau di lightning, kita ubah transparansinya. Jadi disesuaikan. Nah, ini kayak gini. Lightning baju, selanjutnya ke lightning sama shading kulit. Tambah layer, pangkasan juga. Untuk kulit, saya kakak gunakan warna yang lebih cerah. Gunakan ini. Untuk kulit nih, kita sesuaikan. Kalau misalnya dia menghadap ke kiri, berarti shadingnya itu yang sebelah kanan. Gitu juga sebaliknya. Kalau dia menghadap ke kanan, maka shadingnya sebelah kiri. Ya, kali ini kan di sini kan. Bentar. Belum di pangkasan. Nah, jadi kalau di pangkasan dia terpangkas, walaupun kita jauh-jauh mana ngetiknya itu. Dia tetap mengikuti dengan kulitnya. Bisa aja, boleh kita tambahkan sedikit di alis. Terus lengkungan bibir sedikit. Nah, kita pudarkan. Ini kayak gini. Kayak tangannya lupa. Tangan. Terus kelebihan dari Chibi-nya karena dia imut ya, karakter yang imut. Jadi kita tambahkan apa ya? Kayak
blushingnya lah ya. Nah, kakak suka nambahkan blushingnya. Kita tambah layer. Di sini kakak menggunakan bantuan penggaris oval yang tadi kita gunakan untuk membuat mata. Kita atur posisinya. Nih. Untuk warnanya sama dengan shadingnya. Kita matikan dulu paksa pudarnya. Matikan dulu penggarisnya. Kita isi. Nah, ini kakak suka nambahkan ya, ini ketinggalan. Kita tambah sebelah kirinya, kita clone aja. Kita ubah posisinya. Terus kita atur, sesuaikan. Oke. Kita gabungkan dulu supaya nanti ketika kita mau transparansinya bisa sama dia. Kita gabungkan. Kita pudarkan sedikit transparansinya. Ini cukup lah ya. Nah, ini. Kita tinggal ciputnya ya, sedikit lagi. Ya, biasa di kulit jarang kakak menggunakan lightning karena kulit kan udah pucat kan. Jadi kalau gunakan lightning pun tidak terlalu nampak, jadi hanya shading aja. Nah, untuk ciput tambah layer terus kita pangkaskan lagi. Kita pilih warna yang lebih gelap. Sini berarti kan di sini karena dia kena bayang jilbab kan. Terus sepatu. Udah sih. Kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya mau mindah kainnya atau mau mengubah ukurannya nanti mau sesuaikan dengan latarnya, nah, kita bisa gabungkan. Jadi ini kita gabungkan dengan ciputnya, menggunakan fitur ini, nah, menggabungkan. Ini juga kita gabungkan yang kulitnya, gabungkan aja. Terus ini yang bajunya kita gabungkan. Ini jilbabnya kita gabungkan. Selanjutnya kita gabungkan dengan line art-nya. Line art-nya usahakan terakhir gabungnya supaya dia enggak warna ini enggak tertimpa line art enggak tertimpa oleh warna. Kita gabungkan dulu coloring-nya, warnanya. Barulah kita gabungkan line art dengan warnanya. Nah, kalau udah bergabung layernya, kita bisa mindahkannya. Mau ubah ukurannya, udah. Asalnya mau membuat latar entah di sini mau kasih es krim, untuk kayak dibeli es krim atau sebagainya. Terus kalau misalnya mau mengubahnya ke bentuk JPG atau bentuk transparan, kita tinggal klik back atau kembali. Ini ada pilihan, ada PNG transparan, kalau misalnya background-nya mau di aplikasi lain. Misalnya kakak kan tadi kakak bilang, kakak membuat background-nya di aplikasi Canva kan, jadi kakak biasa menyimpannya itu dalam bentuk PNG transparan atau PNG biasa, kalau misalnya udah ada background-nya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada tambahan atau kakak kembalikan dulu ke MC? Terima kasih Kak Alfi. Nah, buat kawan-kawan, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Yuk, yang mau nanya. Oke, ada Mutia.
Ya, Nadiro, boleh langsung open mic-nya? Ya, bismillah. Mau nanya Kak tentang line art yang digabung tadi itu kan kalau misalkan warnanya hitam. Nah, terus ada beberapa style yang pernah saya lihat tuh line art-nya tuh ikut warna kayak misalkan line art di baju ikut warna baju gitu, line art di kerudung ikut warna kerudung gitu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh apakah digabung juga atau ikut ke dalam kayak objek kayak misalkan kerudungnya gitu. Terus yang kedua, yang pangkasan tadi itu syarat untuk biar bisa pangkasan gitu tuh apakah harus benar-benar di atasnya layer yang mau dipangkasin gitu. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Mau langsung jawab atau tampang dulu? Mungkin boleh langsung jawab aja. Oke. Ya memang ada beberapa style dia line art-nya tuh menyerupai warna baju atau coloringnya ya. Tapi ada juga yang kayak dipergelap sedikit. Misalnya kalau sini kan kita pakai hijau, kayak kita gelapkan sedikit. Jadi line art-nya tuh antara ada dan tiada. Memang line art-nya kalau bisa harus dipisah. Supaya nanti ketika ada kesalahan di coloring, kita tidak akan mengubah line art-nya. Jadi kita hanya perlu menghapus coloring-nya. Jadi kalau misalnya lupa bahwa coloring-nya ini salah, udah jauh prosesnya kan, nah, otomatis kan kalau misalnya salah, kita harus menghapus yang di awal kan, maka line art-nya kemungkinan berubah kalau misalnya layernya tidak kita pisah. Karena itu biasa kakak selalu memisah line art dengan coloring untuk layernya. Terus untuk pangkasan, ya pangkasan ini memang dia harus selalu di atas. Karena dia pangkas di bawah. Misalnya nih, kalau enggak di atas, kan pangkasannya di bawah, tapi kita mau memangkasnya yang di atas. Dia tetap otomatis ke bawahnya. Jadi layer yang mau dipangkas ini harus di atas layer dasarnya. Kayak gini. Tetap di bawah dia yang dipangkasnya. Gimana Mutia? Alhamdulillah Kak udah cukup. Tapi mau nanya lagi boleh? Gimana caranya dari kakak pribadi nih kan yang udah nemuin style atau ciri khas dari ilustrasi yang kakak bikin gitu. Nah gimana sih kalau misalkan yang belum nemuin style gitu, ciri khas punya kita sendiri gitu Kak. Gimana cara nemuinnya gitu? Supaya nggak kayak ngikut style punya orang gitu kan kesannya jadinya kalau misalkan sama gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau kakak pribadi, kakak awal nge-art, kenal gambar secara aplikasi ini maba 2017 itu sama kawan-kawan kakak, kalau kalian kenal Kak Anissa. Jadi kami sama-sama menekuni ini gitu, hobi ini jadi sama-sama kami. Terus bedanya kami pertama tuh hanya membuat line art dari gambar orang. Jadi kami cari di IG kayak gambar akhwat-akhwat, terus kami line art, kami coloring, kami shading dan sebagainya. Kayak belajar untuk menghaluskan tangan atau melembutkan tangan ketika membuat line art-nya. Karena jujur pertama kali membuat tuh pasti tangan tuh terasa kaku, apalagi kita tidak menggunakan stylus. Jadi belajar dulu melembutkan tangan, lama-kelamaan kami beranjak lebih meningkatkan kesulitan buat karikatur. Bedanya pertama kakak juga buat anime. Terus kakak merasa itu tuh bukan style kakak, agak sulit. Kalau Kak Anissa dia lebih ke anime,
Jadi kakak ini langsung menjawab pertanyaan Suparni ya. Tadi kakak searching di YouTube sih sebenarnya. Kakak cari art, ketemu salah satu channel, dia mengangkat tentang chibi. Dari situ kakak dah suka gitu. Dia cara membuatnya mudah, ekspresinya juga mudah, gerakannya mudah, jadi lebih mudah dieksplor. Jadi kakak mencari chibi. Terus kakak gunakan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi dulu pertama. Terus kakak pilih perbedaannya. Pertama, perbedaannya di sini brushnya. Biasa kan orang tuh membuat brush yang halus kan, kayak dip pen. Dip pen ini halus kesannya. Happy. Sedangkan brush yang kakak pakai untuk line art itu Falcon Lunak, itu bergerijing. Nah, bisa kawan-kawan lihat, dia bergerijing. Nah, di sini kakak mencoba menjatuhkan gimana perbedaan style kakak dengan style lainnya, yaitu di line art untuk brushnya. Terus yang kedua, lebih ke shadingnya sih, kakak lebih suka menggunakan shading yang simple. Kayak ini aja, ya shading dan lightning biasa gitu. Biasa tuh ada yang kompleks, dia tuh shadingnya tuh pertama ada shading kasar, biasa dia menggunakan airbrush normal, gunakan ini. Gunakan ini untuk shading kasar. Terus ditambah lagi shading halus. Kalau shading halus dia menggunakan pen fade. Ini untuk shading halus. Terus ada menggunakan cat air untuk lightning-nya. Terus untuk lightning yang cahaya, biasa dia menggunakan cat air opak. Ini stylenya lebih kompleks. Kakak pernah juga coba, bisa ada enggak ya? Iklan dulu ya. Maaf ya iklan. Jadi di situ kelebihan atau perbedaan yang kakak pilih supaya tidak sama dengan style orang lain gitu. Mohon bersabar ya. Kira-kira gimana Mutia? Sudah Kak, alhamdulillah jelas. Kalau Suparni gimana tadi pertanyaannya? Memang lebih ke YouTube sih carinya chibi. Tadi di YouTube tuh ada cara cepat membuat sketsa. Ini kakak menggunakan yang lengkap. Dia menggunakan shading kasar, shading halus, highlight-nya juga, lightning kasar dan lightning halus. Maaf ya. Oke, ada lagi. Belum launching tuh, tidak boleh dilihatkan sebenarnya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Buat kawan-kawan ada lagi yang mau bertanya, kita maksimalkan sampai 11.30. Jadi masih ada waktu 4 menit lagi. Sebenarnya kenapa alasan kakak mau nge-art dan sesuai dengan tujuan dari agenda ini ya. Kita ini kan berdakwah kan, sekarang nih memang media ini salah satu ladang yang paling
kita gembar-gemborkan lah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Kakak ini tipe yang tidak pede menyampaikan foto kakak sendiri gitu. Jujur kakak tidak pede. Jadi kakak lebih maunya lewat gambaran kakak. Biasa kan ada beberapa orang tuh yang kayak kegiatan dia, foto dia, terus kata-kata dan sebagainya kan. Kalau kakak ini gini, hanya gambaran, terus kakak tulis kata-kata gitu. Dan juga bisa dibilang ini tuh bisa menjadi ikon suatu lembaga, jadi ikon suatu organisasi. Karena itu pentingnya ketika kita belajar membuat karakter chibi atau anime lah sesuai style kawan-kawan nanti ke depannya. Oke, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi, kawan-kawan? Kalau memang nggak ada, mungkin boleh closing statement dari Kak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat ya. Untuk kita ini adalah dai sebelum apapun. Ini kawan kan udah sering dengar itu. Terus untuk menjadi dai kita tidak harus berceramah di depan mimbar, tidak harus menjadi pemateri di agenda besar, tidak harus mempunyai follower banyak. Tapi kita bisa menjadi dai ketika kita berkeinginan untuk menyampaikan kalam-kalam Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, atau nasihat-nasihat baiknya melalui apapun itu. Jadi ketika kawan-kawan mempunyai kelebihan, mempunyai hobi, lakukanlah itu, terus selipilah satu atau dua kebaikan, banyak lebih baik, dan jangan minder, karena bagi pemula, hal yang kurang puas itu wajar. Rasa kurang puas itu menjadi semangat untuk menjadi lebih dan lebih lagi. Belajar itu merupakan ibadah, jadi jangan pernah lelah. Mungkin sekian. Syukron kepada Kak Alfi yang udah bersedia menyampaikan materi tentang dunia perkarakteran. Dan mungkin boleh kawan-kawan boleh cek karya-karya Kak Alfi di Instagram Kak Alfi. Itu Alfiani Tami ya, Kak? Iya. Mungkin boleh dicek karya-karya Kak Alfi. Terus juga boleh di searching tentang IG kemuslimahan juga yang tadi udah spoiler ada kartun-kartun kemuslimahan, boleh dicek. Terus juga mau tahu tentang kegiatan BKMI lainnya boleh dicek di IG-nya juga. Nah, ngingatkan juga untuk kawan-kawan yang belum absen boleh absen. Terus sebelum kita tutup, mungkin kita bakalan ada foto bersama dulu ya. Gimana Pak Kabit? Udah siap? Insya Allah siap ya. Ada foto. Bentar ya. Mungkin yang itu kondisinya memungkinkan untuk open cam, boleh open cam. Kita mau ada sesi foto bersama. Udah siap ke Pak Kabit? Udah. Boleh yang on cam, boleh di on cam kan? Bentar ya. Ada 17 orang. Oke ya. 1, 2, dan 3. Bentar, save dulu. Sekali lagi. Tapi bentar. Ini presentingnya dimatikan aja ya.
Oke, 1, 2, dan 3. Oke, udah. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Alfi yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di sini. Dan nggak terasa kita udah di penghujung kegiatan. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Syukron panitia KMI.